Ya, kalau tadi kita simak pernyataan dari Haji Al Farabi, peneliti dari LSI Denny JA ini memang kan menyebutkan bahwa Partai Golkar lah mungkin yang memang selama ini bersuara cukup konsisten bahwa untuk pencapresan 2024 adalah ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Silaturahminya juga kita lihat sering. Karena itu juga berdasarkan survei ini kami sebetulnya pagi ini mengundang politisi dari Partai Golkar. Dan semalam sebetulnya sudah terkonfirmasi sih ya dengan Maman Abdurrahman, salah satu politisi Partai Golkar. Tapi pagi ini produser kami masih terus berusaha untuk menghubungi baik itu Maman Abdurrahman maupun juga sejumlah politisi Partai Golkar lain. Oke, kalau gitu lanjut lagi Mas Haji. Keyakinan untuk hasil survei Ganjar dan juga Erlangga berada di posisi teratas. Ini basis responden siapa dulu, kan kita harus melihat dulu kan? Basis responden siapa? Yang pertama sebelum masuk ke breakdown ya, kita lihat dari sisi trennya ya. Kita 3 kali melakukan survei ya di tahun 2022 ya, ada Januari, kemudian Mei, dan kemarin September ya. Dari 3 kali survei memang Ganjar mampu melampaui Prabowo Subianto di bulan September 2022. Ganjar Erlangga atau Ganjar secara personal ya, karena di survei sebelumnya memang kita belum menguji simulasi pasangan. Jadi dalam 2 survei sebelumnya maupun di survei tahun 2001 Pak Prabowo masih di atas paling tinggi. Namun di survei September kemarin Pak Ganjar mulai melampaui Pak Prabowo. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah kalau kita lihat dari basis, makanya ini juga menguatkan semacam analisa yang rasional ya, mengapa kemudian PDIP sulit untuk mengabaikan Pak Ganjar sebagai salah satu capres yang paling berpeluang atau paling berpotensi dukung oleh partai, karena basis konstituen PDIP saat ini itu hampir 60% itu mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Hampir di konstituen, iya. Ini data juga ada di LSI juga? Iya, ada yang kita rilis kemarin, breakdown datanya, pemilih PDIP ya, yang menyatakan memilih PDIP, ada sekitar 60% menyatakan mendukung Pak Ganjar sebagai calon Tapi kan selain nama Pak Ganjar kan tentu ada tokoh lain di PDI Perjuangan seperti Puan Maharani. Oh ya, artinya di internal PDIP memang Pak Ganjar paling kuat, 60%. Tokoh yang lain rendah, rata-rata di bawah 20% ya di internal PDI Perjuangan. Jadi kedua adalah pemilih, misalnya pemilih Pilpres di 2019 antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan dari pemilih 2 basis utama ini kita lihat pemilih Pak Jokowi di 2019 itu juga mayoritas menyatakan mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Sehingga memang ini yang kemudian menguatkan mengapa saat ini Pak Ganjar secara elektabilitas mampu tadi melampaui Pak Prabowo dan menjadi front runner ya dalam Pilpres 2024 karena memang dukungan-dukungan di basis-basis kantong penting saat ini memang lebih kuat Pak Ganjar dibanding calon presiden yang lain. Oke. Untuk data per hari ini artinya memang masih terus akan berkembang. Dinamika suara pasti akan terjadi ya. Oke. Ya, tapi artinya mungkin bisa nggak sih kalau secara kewilayahan gitu ya dari yang dilakukan oleh LSI dan IJA ini sampai akhirnya teratas lah Ganjar Erlangga itu wilayah-wilayah mana sih yang sekiranya memang memetakan sampai dia di posisi teratas itu? Yang pertama kalau kita lihat dari sisi basis partai ya, dari kalau kemungkinan koalisi 2 partai ini PDIP dan Golkar ya. PDIP adalah partai yang memang secara historis cukup kuat di daerah Jawa ya. Sementara Golkar adalah partai yang secara historis memang kuat di luar Jawa, terutama Pulau Sumatera dan wilayah timur ya. Sehingga kalau kita lihat di antara ke breakdown data ya, Pak Ganjar dan Pak Erlangga memang kekuatannya hampir merata di semua wilayah. Wilayah Jawa memang di sini basisnya PDIP, Pak Ganjar juga cukup kuat di sini. Ini kemudian unggul Pak Ganjar AH ya di dalam simulasi kita. Kemudian wilayah Sumatera yang saat ini juga kita lihat bahwa dukungannya juga cukup kuat ke Pak Ganjar dan Pak AH, walaupun memang di situ ada Pak Prabowo yang masih cukup kental karena Pak Prabowo di 2019 itu banyak memenangkan secara mutlak ya suara-suara di provinsi di Pulau Sumatera. Sementara di timur ini juga sedikit imbang antara Pak Ganjar, kemudian ada Pak Anies dan Pak Prabowo di wilayah timur ya. Ya salah satunya saya pikir adalah kekuatan figur personal Pak Ganjar sendiri maupun basis partai tadi mesin antara PDIP dan Partai Golkar ya. Ya. Kalau misalnya kita melihat rasionalitasnya saja, kalau tadi sudah dijabarkan latar belakang kemudian simulasi ini terjadi begitu ya. Tapi paling tidak artinya kalau memang kemudian PDIP dan juga Golkar begitu ya untuk mendukung Ganjar, artinya kita tahu di PDIP kan juga ada nama lain Puan Maharani gitu. Artinya berani kemudian Golkar akan berhadapan-hadapan dengan PDIP. Atau saya tambahkan sejumlah elit partai PDI Perjuangan bukankah juga berada di gerbongnya Puan Maharani kan? Itu dia. Iya,
kita lihat bahwa koalisi atau pasangan ini ya Ganjar AH ini kan paling mungkin kalau terjadi koalisi antara PDIP dan Golkar. Walaupun memang kalau kita lihat dari posisi poros koalisi ini kan masih belum terjadi komunikasi yang intens ya antara KIB dan PDIP ya. Kan pertemuan terakhir kemarin kan antara ketum Golkar dengan Mbak Puan ya. Tapi belum ada pertemuan secara resmi kedua partai kan PDIP dan Golkar ya maupun KIB dengan PDIP misalnya. Tapi kan peluang itu sangat terbuka apalagi kita lihat dari sisi historis pemerintah saat ini, dua partai ini kan saling membutuhkan karena dua partai terbesar. Kemudian kedua dari sisi benefit politik yang lain, kalau kemudian PDIP dan KIB bersatu, ini kan kombinasi dari sisi warna ya, ideologis kan cukup menarik karena nasionalis diwakili oleh PDIP ya, nasionalis tengah misalnya diwakili oleh Golkar, kemudian ada partai religius, ada P3 dan PAN ya. Jadi kita melihat bahwa kemungkinan itu terjadi. Kalau kemudian terjadi koalisi ya misalnya antara dua partai ini saat ini ya dengan sisi elektabilitas saat ini Mbak Puan maupun Pak Erlangga saat ini memang sulit kita membayangkan bahwa capres dari PDIP adalah Mbak Puan dan capres dari KIB adalah Pak Ganjar karena posisi elektabilitas saat ini kan masih rendah. Sehingga memang kalau kita mengacu pada elektabilitas per hari ini maka paling mungkin capres dari PDIP adalah Pak Ganjar dan cawapres dari KIB adalah meskipun Mas Haji itu ditentukan oleh ketua umum kan Mas Haji kan tiketnya mesti dipegang oleh yang jelas Ganjar Pranowo adalah gubernur Jawa Tengah. Sedangkan Puan Maharani adalah ketua DPR yang juga sekaligus anak dari ketua umum PDI Perjuangan. Namanya juga masih simulasi. Kita akan tunggu nanti berbagai hal. Ini hanya untuk melihat suara konstituen dari sejumlah partai saja. Terima kasih Mas Haji Alfarabi, peneliti LC sudah hadir. Sayang sekali Partai Golkar kita hubungi, kita hingga akhir kebersamaan kita ini tidak ada satupun yang bisa mungkin ikut berdialog ya. Harusnya makin seru lagi. Oke, sudah hampir menunjukkan pukul 8 pemirsa, artinya Bakal Indonesia Pagi sudah berada di akhir acara. Jangan lupa juga pemirsa untuk selalu update informasi Anda melalui laman tvbanews.com. Ya, jangan juga lewatkan pengumuman nanti melalui story akun @akipagitv. Pantun-pantun sudah masuk ke akun kami. Oke, baik. Saya Maria Segaf pamit. Arif Adil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Sampai jumpa.